Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk siswa SD Pertiwi yang saya cintai. Ini video pertama kali dalam memberikan materi pelajaran Bali. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah pendampingan pembelajaran 2, yakni menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Sebelum masuk hak dan kewajiban terhadap lingkungan, alangkah baiknya kita mengerti hak dan kewajiban itu apa. Semalam Pak Ali sudah membantu untuk merangkum materi tersebut. Jadi alangkah baiknya disalin di dalam buku catatan, dicicil, jangan langsung hari ini semua. Dengan merangkum manfaatnya banyak, yaitu dengan merangkum kalian pasti akan membaca, misalnya ada materi yang akan nyangkut di dalam pikiran. Yang kedua adalah kalian akan melatih tulisan kalian agar lebih indah lagi, terbiasa menulis. Ya, memang agak banyak, ada 1, 2, 3, 4. Jadi dicicil satu hari setengah lembar, satu hari setengah lembar, satu hari setengah lembar, misalnya kan selesai. Gak ada batas waktu. Intinya adalah kemauan kalian. Kalau kalian mau nyatat, pasti akan bisa terselesaikan dengan cepat apabila ada kemauan. Hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang menjadi milik kita, yang bisa kita nikmati. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Lingkungan yang asri, nyaman, dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Dan untuk mendapatkannya, kita harus bisa melakukan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Ya. Hak kita terhadap lingkungan adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan atau bisa kita nikmati tanpa ada halangan dari orang lain. Contohnya, hak kita terhadap lingkungan yang pertama, kita berhak mendapatkan lingkungan yang bersih, kita berhak mendapatkan lingkungan yang sejuk, kita menikmati lingkungan yang segar, menggunakan energi alternatif di lingkungan, memperoleh apa yang dibutuhkan di lingkungan, merasakan udara sejuk karena lingkungan yang bersih, menikmati pemandangan yang indah. Jadi pada saat kalian keluar rumah, di lingkungan kalian, kalian berhak menikmati itu semua. Ya, karena itu adalah hak kalian. Akan tetapi untuk mendapatkan hak-hak yang tadi, yang hak-hak yang positif tadi, maka kalian wajib untuk melakukan kewajiban. Apa itu kewajiban kita terhadap lingkungan? Yang pertama adalah memelihara kebersihan lingkungan, melakukan reboisasi bagian lingkungan yang gundul atau tidak ada tanamannya, menggunakan sumber daya alam secara tidak berlebihan. Ya. Yang keempat, menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan sehingga tidak mengotori udara. Yang kelima, mengurangi penggunaan kendaraan yang merupakan sumber polusi. Jadi kendaraannya kita kurangi. Yang tadi adalah menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Yang ini adalah kendaraannya yang kita kurangi. Kita tidak terlalu sering menggunakan kendaraan yang mengeluarkan asap. Mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia, karena kalau bahan-bahan kimia itu kalau kita buang ke lingkungan itu bukannya baik, malah merusak lingkungan. Tidak memburu binatang sembarangan karena bisa merusak ekosistem lingkungan tersebut. Tidak bising dan mengganggu orang lain dengan cara tidak memutar TV atau radio keras-keras. Ya, jadi kalau seumpamanya kalian ingin mendapatkan hak yang
apa yang Pak Ali sampaikan tadi, maka lakukanlah terlebih dahulu kewajiban, ya, sehingga seimbang. Kalian akan bisa mendapatkan hak apabila melakukan kewajiban terlebih dahulu. Setelah kita belajar tentang hak dan kewajiban, ada dampak apabila kita tidak melakukan kewajiban kita terhadap lingkungan. Ya, semuanya sangat buruk. Yang pertama, hak-hak kita tidak akan terpenuhi, seperti menikmati udara segar tidak akan terpenuhi. Bencana alam silih berganti, hutan yang gundul tidak ditanami itu akan mendatangkan banjir. Membuang sampah sembarangan mendatangkan banjir. Kalau hutan gundul itu adalah tanah longsor. Pencemaran udara di sekitar lingkungan kita, yang rugi siapa? Kita sendiri. Munculnya wabah penyakit di sekitar kita, lingkungan akan terlihat kotor, ketersediaan bahan dari alam akan berkurang, lingkungan akan mengalami kerusakan. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan, melaksanakan kewajiban untuk mendapatkan hak terhadap lingkungan, kita harus jalankan secara seimbang, ya. Sekali lagi harus secara seimbang. Kita laksanakan terlebih dahulu kewajiban sebelum mendapatkan hak di kemudian hari. Jadi itu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk tugasnya, kalian buka halaman 91. Halaman 91, ya. Perhatikan kedua gambar berikut, lalu lengkapilah tabelnya. Misalnya, jenis lingkungan A. Itu gambar apa? Hak yang kita peroleh dari gambar itu apa? Kewajiban kita terhadap gambar itu apa? Akibatnya apa? Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita di dalam gambar itu, apa yang terjadi? Ya, gambar kedua, lengkapi tabel kewajiban terhadap lingkungan berikut, tuliskan pula dampak jika kita melaksanakan kewajiban dan tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Taman, kewajiban kita apa? Dampaknya bila kita tidak melakukannya. Jadi berhubungan. Misalnya contoh tidak membuang sampah pada tempatnya. Dampaknya adalah sampah bertumpuk dan menyebabkan bau tak sedap. Ya, seperti itu. Jadi kewajiban dan dampaknya kalau bisa berkaitan. Ya. 1, 2 itu aja gambarnya. Tugasnya dikerjakan di dalam buku PS. Nanti hasilnya dipoto lagi sama Pak Ali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Seminggu lagi, apabila corona ini hilang, kita akan berkumpul lagi seperti biasa. Terima kasih.